Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal tentang konsentrasi larutan. Semangat ya friend! Soal pertama tentang fraksi mol. Berapa fraksi mol glukosa yang memiliki Mr 180 dalam air jika larutan mengandung 9% massa glukosa? Untuk itu, kita tuliskan, diketahui Mr glukosa sama dengan 180, kadar glukosanya 9%, dan ditanyakan X glukosa. Kita jawab. Pertama, kita cari kadar air dalam larutan. Caranya, secara keseluruhan 100%, maka kita kurangi dengan 9%. Sama dengan 91%. Karena massa larutan tidak diketahui, maka kita misalkan. Misal, massa larutan sama dengan 100 gram. Maka, massa glukosa sama dengan 9/100 kali 100 gram. Sama dengan 9 gram. Dan massa air sama dengan 100 gram dikurangi 9 gram. Sama dengan 91 gram. Dengan demikian, kita bisa mencari jumlah mol glukosa. N glukosa sama dengan 9 gram dibagi 180 gram per mol. Kita dapatkan 0,5 mol. Nah, Mr air tidak diketahui juga, maka kita perlu cari Mr air. Mr air sama dengan 18, maka jumlah mol atau N air sama dengan 91 gram dibagi 18 gram per mol, sama dengan 5,06 mol. Akhirnya, kita bisa mencari X glukosa, sama dengan N glukosa dibagi dengan N glukosa ditambah N air, sama dengan 0,05 mol dibagi 0,05 mol ditambah 5,06 mol, dan didapatkan sama dengan 0,01. Jadi, fraksi mol glukosa sama dengan 0,01. Penulisannya tanpa satuan, karena rumus dari fraksi mol adalah mol dibagi dengan mol. Oke guys, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Jika perbandingan massa zat Q dengan Mr 27 dan air dengan Mr 18 adalah 1:4, berapakah fraksi mol zat Q? Nah, untuk itu kita tuliskan, diketahui massa Q dibanding dengan massa air sama dengan 1/4. Mr Q 27, Mr air 18, dan ditanyakan fraksi mol Q. Oke, sekarang kita jawab. Karena massa larutan tidak diketahui dalam soal, maka kita tuliskan, misal massa larutan sama dengan A gram. Maka massa Q sama dengan A gram. Sedangkan massa air sama dengan 4A gram. Dan kita hitung jumlah mol Q sama dengan A gram dibagi 27 gram per mol. Kita dapatkan A/27 mol.
Selanjutnya, jumlah mol air sama dengan 4A gram dibagi 18 gram per mol. Diperoleh hasilnya 2A per 9 mol. Akhirnya, kita dapat menghitung fraksi mol Q dengan rumus NQ dibagi dengan NQ ditambah dengan N air. Kita masukkan angka-angka tadi sama dengan A per 27 mol dibagi dengan A per 27 mol ditambah 2A per 9 mol. Selanjutnya kita hitung A per 27 mol dibagi dengan A per 27 mol ditambah dengan 6A per 27 mol. Ini kita lakukan karena tadi penyebutnya tidak sama. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan XQ sama dengan A per 27 mol dibagi 7A per 27 mol. Angka 27 kita coret, begitu pula dengan satuannya, sehingga kita dapatkan XQ sama dengan 1/7. Bagaimana? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal molalitas. Sebagai contoh, sebanyak 3,6 gram urea dengan MR 60 dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah molalitas larutan urea. Baik, seperti biasa kita tuliskan. Diketahui massa urea sama dengan 3,6 gram, MR urea 60, dan massa pelarut kita tuliskan P sama dengan 500 gram. Karena nanti kita akan gunakan satuan kilogram, maka kita ubah menjadi 0,5 kilogram. Dan ditanyakan, berapakah M? Untuk menjawab, kita tuliskan dulu rumusnya. M sama dengan N per P dengan satuan mol per kilogram. Sehingga M sama dengan 3,6 gram per 60 gram per mol dibagi 0,5 kg. Kita dapatkan 0,060 mol dibagi dengan 0,5 kg sama dengan 0,12 mol per kilogram. Ya, kita sudah dapat hasilnya. Tapi ada juga cara kedua yang bisa kalian pakai. Kita tuliskan dulu rumusnya. M sama dengan 1000 per P dalam satuan gram dikalikan massa terlarut dibagi MR terlarut. Mari kita masukkan. M sama dengan 1000 per 500 kali 3,6 per 60. Hasilnya M urea sama dengan 0,12 mol per kilogram. Kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi, molalitas urea sama dengan 0,12 mol per kilogram. Yeay, sudah selesai untuk soal ini. Contoh soal yang kedua terkait molalitas. Pada soal ini, selain molalitas, dikaitkan pula dengan molaritas dan persen massa atau kadar. Kita lihat soalnya. Massa jenis suatu larutan 1,2 M CH3COH adalah 1,04 gram per mililiter. Bila MR CH3COH sama dengan 60, hitunglah kadar asam asetat
dalam persen massa dan molalitasnya. Baik, kita tuliskan diketahui dan ditanya. Diketahui, Rho sama dengan 1,04 gram per mililiter. MrCH3COOH sama dengan 60. Ditanya persen atau kadar dan M. Sekarang kita jawab. Untuk mencari kadar, kita gunakan rumus molaritas. M yang dituliskan dengan huruf kapital sama dengan 10 kali Rho kali persen dibagi mR. Molaritasnya sudah diketahui, 1,2 mol per liter, sama dengan 10 kali 1,04 dikalikan persen dibagi 60. Sehingga kita dapat mencari kadar asam asetat sama dengan 60 dikalikan 1,2 dibagi 10 kali 1,04 dan kita dapatkan 6,923%. Nah, kita sudah mendapatkan untuk jawaban yang pertama. Sekarang kita akan mencari molalitasnya. Masih ingat rumus molalitas? M sama dengan N per P. Nah, kita misalkan massa larutannya 100 gram. Dengan demikian, kita bisa menghitung massa CH3COOH. Karena kadarnya sudah kita temukan 6,923%, maka massa CH3COOH sama dengan 100 gram dikalikan 6,923%. Kita dapatkan 6,923 gram. Kemudian kita hitung massa air. Massa air sama dengan 100 gram sesuai dengan pemisalan kita tadi, dikurangi dengan 6,923 gram dan didapatkan sama dengan 93,077 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan N per P. Karena massa asam asetat masih berupa gram, kita harus ubah menjadi mol. 6,932 gram dibagi dengan 60. Kemudian dibagi dengan massa pelarutnya 0,09307 kg. Dengan demikian kita dapatkan MCH3COOH sama dengan 0,116 mol dibagi 0,093077 kg. Dan kita hitung dapatlah angka 1,246 mol per kilogram. Jadi kita sudah dapat menyelesaikan soal ini. Molalitas larutan CH3COOH sama dengan 1,246 mol per kilogram. Satuan ketiga yang kita bahas adalah molaritas. Sebagai contoh soal, sebanyak 35,1 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan dengan Aquades hingga volumenya 400 ml. Berapakah molaritas NaCl? Baik, setelah kita baca soalnya, kita tuliskan diketahui dan ditanya. Diketahui massa NaCl 35,1 gram, mRNaCl 58,5, volume larutan 400 ml kita ubah menjadi 0,4 liter,
dan ditanyakan MnACl sama dengan berapa. Untuk menjawab, kita tuliskan dulu rumusnya. M sama dengan N per V dengan satuan mol per liter. Pada saat kita membaca soal, yang diketahui adalah massa NaCl. Untuk itu, kita harus mengubahnya menjadi mol terlebih dahulu, yaitu dari massa dibagi dengan mm. Mari kita terapkan. M sama dengan 35,1 gram dibagi 58,5 gram per mol dibagi 0,4 liter sama dengan 0,6 mol dibagi 0,4 liter. Akhirnya kita dapatkan M sama dengan 1,5 mol per liter. Jadi molaritas larutan NaCl sebesar 1,5 mol per liter. Berikutnya, saya akan membahas tipe soal lain dari molaritas. Kita baca bersama-sama. Asam sulfat pekat mengandung 98% H2SO4 dengan Mr 98 dan memiliki massa jenis 1,8 kg per liter. Berapakah molaritas larutan asam sulfat tersebut? Ya, kita tuliskan apa yang sudah diketahui dalam soal. Diketahui kadarnya 98%. Mr H2SO4 98, Rho sama dengan 1,8 kg per liter, dan ditanyakan MH2SO4 berapa? Mari kita jawab bersama-sama. Masih ingat rumusnya? Oke, kita tuliskan dulu rumusnya. M sama dengan 10 kali Rho kali persen dibagi Mr. Sehingga M sama dengan 10 kali 1,8 kali 98 dibagi 98. Dan kita dapatkan M sama dengan 18 mol per liter. Jadi kesimpulan kita, molaritas asam sulfat pekat tersebut adalah 18 mol per liter. Oke friends, thanks banget udah belajar bareng. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan untuk mendapatkan notifikasi video yang baru, bunyikan lonceng.